Dan Bapak Ibu juga harus aware bahwa hubungan istimewa menurut perpajakan itu dengan accounting itu berbeda. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu cek di laporan keuangan, kadang ada yang ditulisnya ini hubungan istimewa, tapi di pajak di SPT kadang kita nggak lapor. Strategi tepat, solusi cepat, kami pastikan semua jadi nyaman. Hati senang, pikiran tenang, dengan Falcon pasti lebih mantap. Ini selanjutnya SPHP. Mungkin hal yang paling krusial dari SPHP adalah jangka waktunya Bapak Ibu yang hanya 5 hari. Namun poin positifnya adalah sekarang ada pembahasan temuan sementara, tadi sudah disampaikan. Jadi menurut kami hal yang paling penting Bapak Ibu, kalau sudah tahu nih, sudah pembahasan temuan sementara, sebentar lagi SPHP. Maka Bapak Ibu sudah mulai harus menyusun strategi sejak saat dilakukannya pembahasan temuan sementara. Strategi ini artinya kira-kira item-item yang sangat besar yang kita harus prepare nih, kita harus fight habis-habisan ini apa? Sudah tahu nih. Jadi kita sudah ada bayangan, sudah harus disiapkan tanggapannya. Kira-kira perlu perlu penjelasan apa, perlu dokumen pihak ketiga apa, perlu dokumen apa yang belum diminta yang kita harus kasih. Itu sudah disusun semua sejak pembahasan temuan sementara dilakukan. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa yang estetika dan penulisan yang mudah dipahami lah. Intinya kalau saya dalam dalam bikin tanggapan SPHP dengan tim saya selalu bilang bahwa tanggapan SPHP kalian kalau saya sekali baca saya harus ngerti kalian ngomong apa. Kalau misalnya saya aja masih nggak ngerti, masih ini maksudnya apa sih? Maka kita harus asumsi pemeriksa juga pasti nggak akan ngerti. Dan kalau pemeriksanya nggak akan ngerti, percuma tanggapan SPHP kita udah bikin panjang-panjang, dia nggak ngerti, ujung-ujungnya pasti akan dipertahankan juga dan pembahasan ngulang dari awal jelasin lagi. Jadi digunakanlah bahasa yang sangat mudah dimengerti aja, tidak terlalu kompleks gitu karena kita asumsi pemeriksa orang awam lah meskipun mereka mungkin pinter-pinter juga gitu ya. Lalu perkuat argumentasi dengan bukti yang mendukung dan valid. Ini Bapak Ibu sekali lagi perhatikan bukti-bukti yang sudah pernah kita berikan apa saja dan bukti-bukti yang belum bisa kita berikan apa saja. Karena kita harus antisipasi bahwa apabila terdapat koreksi yang mana memang bebannya di pembuktian dan pembuktiannya tidak lengkap, terdapat risiko bahwa pemeriksa bisa saja dengan mudahnya langsung menolak karena buktinya tidak diberikan. Apabila ini memang ada indikasinya, Bapak Ibu harus sudah siap karena berarti fight-nya kemungkinan besar harus diproses banding atau bahkan PK. Dengan perhatikan tadi ada SEMA tadi ya, jadi Bapak Ibu harus aware nih bukti-bukti ini harus diinventarisir dengan baik. Yang sudah dikasih apa aja, yang belum ada apa aja. Di permindaannya yang belum ada, berarti kita bisa susulin nanti apa aja. Itu harus sudah dipahami sejak awal. Ya. Belum, sorry terakhir. Dan terakhir ini juga pengalaman kami juga untuk membuat tanggapan dengan sistematis, jelas, terperinci, dan fokus. Ini pastikan bahwa semua item dalam SPHP ditanggapi Bapak Ibu. Pengalaman kami, contohnya untuk rekonsiliasi PPH versus PPN, pemeriksa itu kadang menggunakan beberapa approach secara bersamaan. Dimasukin semuanya dalam SPHP, tapi koreksinya diambil yang paling besar. Misalnya ada arus uang barang, ada arus uang misalnya koreksinya dari arus uang 1 miliar, koreksi rekon PPN 300 juta. Dua-duanya dimasukin tuh di SPHP-nya. Tapi angka yang digunakan angka yang paling besar. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu skip nanti waktu bikin tanggapan yang ditanggapi arus uangnya saja. Rekonnya, meskipun angkanya tidak digunakan, tetap harus ditanggapi. Karena kalau tidak ditanggapi, arus uangnya kita tanggapi, itu semuanya benar, 300 juta dari rekon PP-nya dianggap tidak ditanggapi, pemeriksa bisa ambil koreksi dari situ. Dan itu benar-benar terjadi di lapangan gitu. Jadi memang semuanya harus ditanggapi. Walaupun Niko dia kasih rekon PPN angkanya nggak masuk, ditanggapi aja gitu ya karena itu bisa digunakan juga. Ini kita sudah sampai di slide terakhir kami, Bapak Ibu. Ini lagi-lagi ini tidak ada di PMK 15, tapi ini kami rasa penting juga untuk disampaikan karena isu ini sebagian besar terkait dengan transfer pricing dan transfer pricing ini sekarang menjadi isu yang sangat seksi di pemeriksa, yang sangat-sangat disoroti karena memang potensi dari koreksi transfer pricing ini sangat besar dan sangat gampang. Lihat metode TNMM, tinggal koreksi marginnya. Kalau margin kita kurang bagus, 1%, 2%, dia bisa koreksi 5% misalnya. Itu sangat-sangat lazim dilakukan. Jadi Bapak Ibu harus aware. Nah, ini diatur di pasal 18 Undang-Undang PPH yang mengatur tentang anti penghindaran pajak. Ini ada 4 pasal.
pasal pertama kita membicarakan tentang debt to equity ratio. Mungkin Bapak Ibu aware bahwa batas pembebanan biaya pinjaman. Mungkin Bapak Ibu aware bahwa selama ini semuanya via DER. Namun kalau Bapak Ibu baca di berita, sebenarnya dari DJP kita sedang mengkaji pengujian lain untuk menghitung batasan pembebanan biaya pinjaman, yaitu dengan cara membandingkan biaya pinjaman dengan EBITDA, yang mana itu dikenal kalau di istilahnya adalah earning stripping rules. Ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh DJP dari tahun-tahun sebelumnya, namun memang PMK-nya belum keluar sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah harus aware, sudah harus mulai riset juga, karena earning stripping rules ini sudah digunakan di beberapa negara, dan yang paling awam itu adalah di Belanda dan di Jepang. Itu sudah menggunakan itu. Jadi bukan hanya DER saja, tapi ada earning stripping rules. Mungkin Bapak Ibu harus mulai mempelajari hal tersebut. Yang kedua, CFC rule, mungkin Bapak Ibu aware juga, CFC rule ini juga hal yang sebenarnya sudah diterapkan untuk banyak perusahaan juga, atau kalau misalnya Bapak Ibu orang pribadi punya investasi di luar, itu juga selalu diterapkan CFC rule-nya, ditagihkan setiap tahun, karena dengan adanya exchange of information, dari DJP kita itu, otoritas perpajakan kita sudah tahu nih, sudah bisa akses investasi kita di luar apa saja. Dan kalau investasinya untung, mereka sudah bisa tahu dan pasti akan ditagihkan mana dividen CFC-nya. Kalau dividen CFC-nya kita belum tarik, kita belum repatriate, kita belum investasi di Indonesia sesuai ketentuan di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, itu kan menjadi potensi koreksi PPH badan dengan tarif 22%. Padahal kalau kita tarik kan sebenarnya kita hanya perlu repat 30% saja gitu kan dari nilai laba operasionalnya. 30% kita repat, kita investasikan, selesai dividennya aman. Jadi Bapak Ibu harus aware kalau misalnya perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, atau bahkan Bapak Ibu sendiri mempunyai investasi di luar negeri, CFC rule-nya ini diperhatikan, dividennya ditarik di akhir tahun. Nah, yang ketiga, ayat 3 ini kita membicarakan transfer pricing. Artinya ini mungkin ayat pasal yang Bapak Ibu mungkin sudah sering sekali baca bahwa DJP berwenang melakukan penghitungan kembali apabila transaksi bla bla bla. Ini bridging untuk ayat 3A dan 3B sampai 3D. Nah, 3A ini kita membicarakan advance pricing agreement. Ini adalah perjanjian bahwa otoritas Indonesia akan mengadakan perjanjian dengan otoritas negara lawan transaksi yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan advance pricing agreement. Artinya telah disepakati harga transaksinya berapa untuk beberapa tahun ke depan. Ini bisa dilakukan juga, meskipun kayaknya belum banyak yang melakukan juga di Indonesia ya. Lalu 3B dan 3C ini namanya anti-stepping rule, atau kalau misalnya Bapak Ibu tahu juga ini namanya indirect tax transfer rule. Artinya ini kalau ada pembelian, kalau 3B ini kita ngomongin pembelian. Jadi kalau ada pembelian saham atau pembelian harta yang dilakukan melalui special purpose company, ini artinya perusahaan perantara, itu dapat dianggap pembelian secara langsung. Jadi perusahaan perantaranya di skip, perusahaan antaranya di skip. Jadi Bapak Ibu harus aware nih, dianggap nggak ada perusahaannya. Dianggap pembelian langsung oleh kita, oleh WP Indonesia. 3C ini sebaliknya, ini kita ngomongin penjualan. Ini kita ngomongin penjualan atau pengalihan saham conduit company atau SPC yang didirikan atau berkedudukan di tax haven country. Jadi kalau misalnya kita PT di Indo punya saham sebuah SPC di misalnya British Virgin Island, di mana BVI-nya ini memiliki saham PT di Indo. Lalu kita jual nih saham PT di BVI-nya. Itu bisa dianggap penjualan saham PT di Indonya secara langsung. Ini masuk ke pasal 3C, Bapak Ibu ya. 3D ini membicarakan tentang penentuan kembali penghasilan WPOP dalam negeri dari pemberi kerja. 3D ini sebenarnya ngomongin kalau misalnya kita menerima penghasilan, tapi penghasilannya sebagian ini dialihkan ke WP luar negeri yang memiliki hubungan istimewa sebagai misalnya biaya gitu. Jadi seakan-akan tidak dibayarkan kita, tapi dibayarkan melalui WP lain, nanti buat skema, jadi balik kita juga misalnya melalui investasi. Nah ini di 3D, DJP dapat menentukan kembali, jadinya ditarik semuanya ke penghasilan ke kita sebagai WPOP dalam negeri. Dan yang terakhir ini ayat 4, ini kita ngomongin hubungan istimewa, Bapak Ibu juga mungkin sudah aware, ini kita membicarakan tentang hubungan istimewa menurut perpajakan, kan ada beberapa hal. Yang pertama contohnya misalnya investasi di atas 25%, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga, atau pengendalian secara langsung tidak langsung, ini diomongin di pasal 4. Dan Bapak Ibu juga harus aware bahwa hubungan istimewa menurut perpajakan itu dengan accounting itu berbeda. Itulah sebabnya
Kalau Bapak Ibu cek di laporan keuangan, kadang ada yang ditulisnya ini hubungan istimewa, tapi di pajak di SPT kadang kita nggak lapor, karena memang ketentuannya berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak bisa plak-plak ikut laporan keuangan juga. Harus dipertimbangkan ketentuan di Undang-Undang Pajak mengaturnya bagaimana. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami terkait dengan PMK 15 dan strateginya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Yulita. Ya, baik. Terima kasih, Pak Gini. Jadi, Bapak Ibu, pada intinya, strategi pemeriksaan yang ada diberikan oleh Bapak Gintar, baik dari memahami hasil dari dispute pajak tahun-tahun sebelumnya, mempersiapkan rekonsiliasi setiap bulannya, lalu mempersiapkan bukti pendukung sampai dengan memahami sistem akuntansi yang Bapak Ibu miliki ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana terkait dengan PMK 15 tahun 2025 ini? Apakah sudah semakin paham atau masih ada yang bingung? Tenang saja Bapak Ibu, kalau masih ada yang bingung, bisa langsung bertanya di kolom chat dengan menuliskan pertanyaannya terkait dengan webinar kita kali ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki sesi Q&A, saya kembalikan terlebih dahulu kepada MC kita Akila. Falcon bimbing usaha jadi gemilang. Fokuslah pada bisnis impian. Soal pajak Falcon yang pegang tangan.